Emak melarangku memenuhi undangan ibu. Setelah bapak menelpon memberitahu kalau telah terjadi keributan antara emak dan ibu, ku putuskan ke rumah ibu agar menjernihkan masalah. Tak bisa membiarkan seolah aku lari begitu saja. Ia nenek yang baik bagi putriku. Syukurlah kamu datang, Sarah. Ibu kira kamu tak mau datang karena... Ibu tak melanjutkan kata-kata, tapi aku tahu maksudnya. Ada apa, Bu? Kini kami sudah duduk di ruang tamu. Ibu menghela nafas besar. Terlihat sedang dalam masalah karena raut wajah agak sedih. Mungkin masalah Mas Arga atau Andi. Tak kunjung dapat jodoh. Apalagi kalau bukan dua hal itu. Karena dari masalah keuangan tak ada masalah selama ini. Ibu hanya kangen Tia. Ia jarang kali ke sini semenjak bapakmu yang jemput sekolah. Oh, itu mah bisa diatur, Bu. Lagian bapak nggak ada kegiatan, makanya itu jadi rutinitas. Bu, aku ingin minta maaf. Aku memulai dengan nada yang sangat berhati-hati agar ibu tidak tersinggung. Andi, Andi. Tiba-tiba ibu melihat ke arah pintu kamar Andi. Hah? Kenapa ibu memanggil Andi? Bukankah urusannya bersama ibu? Ya, Bu, sahut Andi yang terdengar. Andi sekarang sudah daftar ikut karate, Sarah. Nanti ia juga akan beli alat fitness buat di rumah aja. Karena kalau keluar pasti banyak yang gak baik. Maklumlah, dunia sekarang banyak yang aneh-aneh. Muka ibu berubah cerah. Kok cepat sekali? Oh, gitu ya, Bu. Tanggapku terpaksa senyum karena merasa aneh saja. Tidak bertanya, malah ibu seperti promosi barang. Bu, aku mau jelaskan sesuatu pada ibu. Sebelumnya, maaf sekali. Kuulangi membahas apa tujuanku ke sini. Entar aja, Sarah. Tuh, Andi. Ibu menunjuk ke arah pintu kamar Andi. Ku palingkan mata ke arah tunjuk ibu. Hah? Itu kan Andi. Sejak kapan ia berubah? Andi berjalan tegap daripada biasanya. Dadanya dibusungkan dan tatapannya agak tajam dari biasanya. Yang lebih membuatku terpana melihat rambutnya sudah dibuat gaya mohak pendek. Biasanya ia belah rambut samping dengan muka sedikit dipolesin bedak baby. Aku tahu kebiasaannya, hingga sekarang masih pakai bedak baby. Saat dekat ia langsung tercium wangi bedak baby bercampur parfum aroma vanila. Tumben ia bergaya laki, batinku terus menatapnya. Bukan terpesona, tapi merasa aneh saja. Tiba-tiba ia berubah. Syukurlah kalau ia bisa berubah agar cepat dapat jodoh. Hai Sarah, Andi menyapaku. Ups, tumben panggil nama saja. Biasanya dengan Mbak Sarah. Hai Ndi, balasku dengan rasa agak... kenapa aku merasa bertemu orang asing? Nah lo, kenapa ibu senyum-senyum juga? Lalu Andi duduk di kursi yang berhadapan dengan kursi yang aku duduki. Akan tetapi, kok gaya duduknya tidak berubah. Biasanya lelaki duduk dengan paha di jarak. Lah ini, Andi duduk dengan kedua lutut rapat dan melipat telapak tangannya di paha. Hei, ibu menyenggolkan siku ke Andi. Buka kakimu, bisik ibu yang jelas terdengar. Seketika Andi langsung membuka kakinya. Sedikit. Ya, hanya sedikit saja dan tetap terlihat kemayunya. Loh, kenapa ibu seperti berusaha merubah Andi? Andi terlihat agak kesulitan karena kaku. Kebiasaan dari lahir, kok malah dirubah? Pasti sulit itu. Andi akan beli motor sport, Sarah. Bukankah kamu suka motor sport?
ujar ibu. Oh, baguslah Bu, jawabku, dan lagi dipaksa tersenyum. Motormu masih ada kan, Sarah? Tanya Andi dengan nada suara laki, maksudnya agak tegap. Ya, masih ada kok. Astaga, aku ikutan kaku menanggapi. Ini membuat tidak leluasa. Sebentar, ibu mau ke belakang dulu. Ibu bangkit dari duduk. Tunggu, Bu. Bentar, Sarah. Ibu tak mempedulikan ucapanku. Ia terus berlalu. Kini hanya aku dan Andi di ruang tamu ini. Ia terlihat sangat berusaha merubah sikap, baik cara duduk maupun suara. Tak ada yang salah dan bahkan keren. Tapi itu lagi, ia bukan tipe aku. Kami saling diam. Andi tak berani menatap mataku. Entah apa yang ia pikirkan. Mendadak seperti menanggung beban. Sebaiknya aku bicara dengan Andi masalah lamaran. Andi. Ya, Mbak. Ya, Sarah. Jawabnya belepotan. Seperti biasa dan apa adanya aja, Andi. Kita bukan baru kenal kok. Terus itu rambutnya keren. Pasti banyak wanita yang suka kalau kamu seperti ini. Andi langsung melihat padaku. Apa? Matanya membulat seperti terkejut dengan ucapanku. Kita sudah seperti saudara. Aku menganggapmu seperti adik. Aku harap kamu ngerti maksud ucapanku. Dengan sangat hati-hati aku berucap. Andi kalau tersinggung, mulutnya bisa tidak berhenti setengah jam hanya untuk meluapkan kekesalan. Kalau sudah selesai, dengan mudah bersikap seperti biasa lagi. Tapi barusan kamu bilang aku keren. Iya, sangat keren malah. Tapi aku tahu kamu. Atau aku tidak pernah ada rasa lebih dari sekedar saudara. Kenapa dipaksakan keinginan ibu, Ndi? Aku takut ibu masuk rumah sakit lagi, Mbak. Sementara ini hanya ibu yang aku punya. Mbak kan tahu sendiri kalau Mas Arga nggak di sini. Kalau Tia di sini lagi, ibu pasti senang. Dan aku juga ikut senang. Andi sudah terdengar seperti biasa. Jadi ini alasan ia mematuhi keinginan ibu. Percuma ibu memaksakannya. Aku akan menikah dengan pilihanku. Ia lelaki yang datang malam itu, saat kamu dan ibu juga datang. Aku sudah tahu, Mbak. Ia lelaki yang gagah dan kelihatan baik. Seandainya aku menikah, Tia tidak akan dilarang ke sini. Ibu tetap neneknya, dan kamu tetap om yang terbaik. Andi langsung tersenyum sambil mengangguk. Terlihat wajahnya mulai ceria, seperti beban yang baru saja lepas. Seperti firasatku sebelumnya, kami tak ada rasa selain rasa persaudaraan. Aneh saja jika tiba-tiba menikah. Nah, ini teh hangat buat kalian. Ibu datang bawa 2 cangkir minuman lalu meletakkannya di meja. Nggak usah repot, Bu. Aku bisa bikin sendiri kalau mau. Lagian di mana dapur masih ingat kok, ucapku di sela senyum. Iya, ibu tahu, Sarah. Nanti kamu kesini lagi kan? Iya, Bu. Tapi tetap sebagai Sarah, mantan istri Mas Arga. Aku mulai memperjelas. Gini ya, Sarah. Kita sebagai perempuan yang sudah punya anak harus lebih mementingkan kebahagiaan anak, bukan diri pribadi. Sudah terbaca arah pembicaraan ibu. Iya, Bu, aku tahu. Setenang mungkin aku tanggapi. Tia sangat dekat dengan Andi. Andi masih saudara papanya Tia. Mari kita rangkul bersama, hanya demi kebahagiaan anakmu. Bu, biar ibu yang bicara, Andi. Ibu tak memberi kesempatan Andi berpendapat. Coba pikirkan kebahagiaan anakmu, Sarah. Jangan kemukakan ego. Bu, aku hanya menganggap Andi sebagai adik, tidak lebih. Ibu tetap nenek anakku.
Andi tetap om kesayangan Tia. Hubungan kekeluargaan ini tak akan putus meskipun aku menikah dengan orang lain. Dan aku sudah menemukan pengganti Mas Arga. Tolong mengerti aku, Bu. Aku tak bisa menerima Andi sebagai suami. Dan aku yakin Andi juga menganggapku kakak. Tapi Sarah, Andi mau jadi suamimu. Aku mohon, Bu. Aku tak bisa menjadi menantu ibu lagi. Tapi jika berkenan, anggaplah aku anak, karena ibu sama seperti emak bagiku. Tak ada jawaban. Mata ibu berkaca menatapku. Maafkan Sarah, Bu. Sarah sangat berterima kasih karena ibu adalah nenek yang baik bagi putriku. Bahkan rasa sakit atas perbuatan Mas Arga bisa sirna karena kebaikan ibu dan Andi. Aku masih mau ke sini karena sayang sama ibu. Tolong mengertilah keputusanku. Andaikan Arga tidak seperti itu, mungkin sekarang kita sudah hidup damai di rumah ini. Suara ibu parau karena menangis. Air mata itu akhirnya luruh juga. Aku tidak menyalahkan yang telah terjadi, Bu. Bagiku sekarang akan memulai hidup baru. Sekali lagi, tolong maafkan aku, Bu. Aku bangkit dari duduk. Aku permisi dulu. Jika ibu pengen Tia menginap di sini besok, kabari dan jemput aja, Andi. Andi hanya menganggukkan kepala. Mungkin dengan penjelasanku sekarang akan membuat ibu mengerti. Semoga. Jika berubah pikiran, kabari aja, Sar. Aku hanya menanggapi tersenyum. Ibu terlihat masih berharap. Maaf, Bu. Lalu aku melangkah ke pintu, ingin pulang. Akan tetapi, baru saja menginjakkan teras rumah ini, ada sebuah mobil baru datang dan langsung parkir. Tak lama kemudian, pintu mobil dibuka dan keluarlah seseorang yang tak asing di mataku. Mas Arga, ternyata kamu masih di sini, tanyanya ketus sambil melangkah mendekat. Oh Tuhan, kali ini ia berdandan seperti nyonya-nyonya, sepatu hak tinggi dan make up natural, rok selutut dan rambut lurus berponi sebahu. Pintar juga ia dandan. Loh, aku kok kalah? Arga, ku palingkan ke belakang. Ibu dan Andi sudah berdiri di pintu dengan mata membulat melihat sosok yang datang. Pastilah mereka terkejut karena baru kali ini melihat langsung Mas Arga berdandan seperti itu. Ya, Bu, aku kesini juga ada perlu sama ibu dari putriku, jawabnya sinis. Mau apa lagi? Tanyaku. Kamu tentu tahu kalau aku sudah menikah. Hidupku sangat bahagia sekarang. Tapi itu lagi, masih ada yang kurang. Aku ingin bawa Tia bersamaku. Jelas Mas Arga. Apa? Masa sih nggak ngerti juga? Aku rasa otakmu cukup pintar menangkap inti perkataanku. Aku dan suamiku pengen punya anak. Jadi daripada kami mengadopsi anak, mendingan bawa anak kandungku. Di sana aku jamin Tia akan sekolah tinggi. Semua kebutuhannya pasti terpenuhi. Suamiku sangat penyayang anak-anak loh. Belum selesai aku terkejut dengan bertemunya di hari ini. Permintaannya berhasil membuat dada ini terasa panas dan ingin rasanya menghajar manusia aneh yang pernah menjadi suamiku. Ya Tuhan. Bersambung.